Jadi maf'ul bih ini adalah objek sekali lagi atau yang dikenai pekerjaan. Kita baca dulu di sini mengenai deskripsinya ya atau kaidah dasarnya. Al maf'ulu bihi huwasmun dalla ala syai'in waqa'a alaihi fi'lul fa'ili isbatan wa nafyan. Kita terjemahkan. Al maf'ulu bihi, terjemahkan saja. Objek itu adalah itu ya, karena kita masuknya al maf'ul bihi di sini terminologinya sudah terminologi ilmu bahasa. Jadi udah jadi satu kesatuan. Maf'ul bih itu boleh kita terjemahkan seperti itu atau langsung saja objek itu adalah ismun dalla, suatu kata yang menunjukkan, kata nomina. Ingat nomina, bukan kata kerja, tetapi nomina atau orang-orang sederhana memaknainya kata benda. Tapi kan nomina itu bukan hanya kata benda saja. Terkadang kata abstrak juga nomina. Seperti apa? Kemerdekaan ya, kesenangan, kesedihan. Emang itu benda? Kan bukan benda. Tapi nomina itu secara makna kebalikan dari kata kerja atau suatu kata yang menunjukkan nama dan tidak mengandung unsur waktu. Itu nomina. Jadi jangan terlalu dikerucutkan kata benda ya, jangan. Karena tidak semua benda itu nomina juga dan tidak semua nomina itu maksud saya tidak semua nomina harus dibendakan. Karena ada juga nomina yang non benda ya, yang itu kata-kata abstrak seperti tadi ya. Nah, jadi ini huwas mundal adalah satu nomina atau suatu isim. Dalla ala syai'in yang menunjukkan kepada sesuatu. Waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Yang, nah waqa'a di sini posisinya dia sebagai sifat dari syai'in. Waqa'a alaihi fi'lul fa'ili yang dikenai oleh pekerjaan dari seorang pelaku pekerjaan. Ini kan terlalu teoritis ya. Nanti kita sederhanakan. Waqa'a alaihi fi'lul fa'ili yang dikenai oleh pekerjaan seorang pelaku pekerjaan isbatan wa nafyan, baik secara positif atau secara negatif. Tentu ini sedikit akan membingungkan kalau kita hanya pahami secara teoritis saja ya, karena untuk definisi itu cenderung teoritis bahasanya dan cenderung sedikit membingungkan dari yang dimaksudnya apa kalau kita tidak lihat ke contoh. Justru sebetulnya lebih simpel malah memahaminya dibandingkan teori dari yang barusan. Intinya begini, bahwa objek itu yang dikenai pekerjaan, baik pekerjaan itu positif atau negatif gitu. Simpel ya bahasanya. Tetapi kalau pembahasan pada definisi malah jauh lebih membingungkan ya. Nggak tahu emang begitu. Yang namanya definisi itu malah membingungkan bila tanpa contoh. Tetapi ketika kita menjelaskan malah lebih enak dengan bahasa yang sederhana ya, malah lebih mudah. Jadi objek itu yang dikenai pekerjaan, baik pekerjaannya positif atau negatif. Nah ini pekerjaan positifnya, maksudnya pekerjaan positif itu tidak ada kata tidak gitu. Itu kata positif atau kalimat positif. Baik kalimatnya negatif, maksudnya gitu ya. Yang penting objek baik baik untuk pekerjaan yang kalimatnya positif atau objek untuk suatu pekerjaan yang kalimatnya negatif gitu ya. Itu sama itu disebut juga objek. Contohnya ini yang kalimat positif. U'budullah. Apa kira-kira makna u'budullah? Sembahlah oleh kalian Allah. Saya menyembah Allah. Bukan a'budu, ini u'budu. Ini kata perintah dari domir antum ya. Kalau a'budu tanpa wau ya. Kalau a'budullah itu artinya saya menyembah Allah tanpa wau. Itu domirnya antum. Tapi kalau ini sembahlah oleh kalian Allah, Ustaz ya. Sembahlah oleh kalian Allah. Oleh kalian Allah. Nah, ini perintah ya.
perintah ini berarti dia bentuk positif atau bentuk negatif secara kalimat. Ada kata tidak nggak di sini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Makanya disebutnya di sini isbatan. Nah, ini isbat. Isbat itu kalimat positif. Maksudnya itu positif itu Isbatan. tanpa ada kata tidak. Isbat atau bahasa lainnya musbat. Kebalikannya apa ini? Nafyan. Ini kebalikannya. Nafyan ini kalimat negatif. Ini contoh kalimat negatifnya yang dimaksud. Wala ta'budu syaiton. Nah, apa maknanya ini kira-kira? Dan janganlah kalian menyembah syaiton. Nah, dan janganlah kalian menyembah syaiton. Nah, di sini mana kata negatifnya? La, itu, la. Nah, ini yang disebut isbatan wa nafyan. Di sini kan kita tidak hanya berkata urusan kalimat negatif dan positif, tetapi tentukan pada kata-kata yang tadi mana yang dikenai pekerjaannya secara langsungnya. Pada kata abudullah, Allah itu objeknya kan. Ketika kita diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun mudah dipahami mana objeknya. Sembahlah oleh kalian Allah. Jadi yang disembah itu adalah Allah. Yang dikenai pekerjaan langsung penyembahan itu ya Allah, itu objek. Nah, mana di sini tanda dari dia sebagai objek adalah adanya fathah di akhir. Fathah itu adalah penanda bahwa kedudukannya dia mansub. Mansubnya sebagai objek di sini yang dikenai pekerjaan langsung dari pekerjaan atau kata kerja sebelumnya u'budu. U'budu di sini fi'il sabit atau isbat atau musbat. Kata yang positif karena tidak ada larangan atau tidak ada juga kata tidak ya. Berbeda yang dengan yang di sini la di sini la nafi, la nahi ya, la larangan. La janganlah ta'budu syaitona, kalian menyembah syaiton. Mana objeknya di sini dari kalimat larangan tadi? Saitona. Syaitona. Tandanya dia sebagai objek adalah ada fathah di akhir, asyaitona, menunjukkan bahwa dia itu mansub, menunjukkan bahwa dia dikenai pekerjaan atau sebagai objek dari kata la ta'budu. Nah, itu yang menjadi definisi tadi ya, pemahamannya lebih mudah dilihat ke contoh daripada ke teorinya saja. Kemudian ada catatan lain lagi mengenai maf'ul bih di sini. Wala yaqa'u al maf'ulu bihi illa ayyakunal fi'lu muta'addiyan. Nah, ini catatannya. Wala yaqa'ul maf'ulu bihi, dan tidaklah terjadi maf'ul bih itu illa ayyakunal fi'lu muta'addiyan, kecuali bahwa fi'ilnya itu harus fi'il yang muta'addi ya. Ada yang tahu apa arti muta'addi di sini maksudnya? Fi'il yang membutuhkan objek, Ustaz. Fi'il yang membutuhkan objek. Apa kebalikan dari muta'addi? Berarti yang tidak membutuhkan objek. Apa kebalikan muta'addi? Ada muta'addi, ada lazim. Lazim, oh ya, lazim. Jadi lazim itu kata yang tak butuh objek. Kalau muta'addi itu kata yang pasti dia butuh objek. Nah, dalam bahasa Indonesia muta'addi itu disebutnya kata transitif, kata yang butuh objek. Kalau lazim itu in itu artinya tidak, intransitif, tidak butuh objek. Kemudian catatannya lagi di sini mengenai fi'il muta'addi. Wal fi'lul muta'addiyu, dan fi'il muta'addi itu atau verba transitif itu atau kata kerja yang butuh objek itu qad yunsobu maf'ulan qad yansibu
di sini terkadang memansubkan maf'ulan wahidan, satu maf'ul saja. Nah, jadi terkadang ada transitif yang butuh satu maf'ul saja. Wa qad yansibu, dan terkadang menasabkan atau membutuhkan maf'ul ini kepada dua maf'ul au aksar, bahkan lebih gitu. Jadi muta'addi pun bervariasi ya. Ada yang objeknya cukup satu, ada objeknya bisa dua, atau bisa lebih katanya ya. Nah, di sini kita lihat kepada catatan-catatan tambahannya mengenai fi'il muta'addi yang butuh satu maf'ul apa saja nih. Al muta'addiyu ila maf'ulin wahidin, yang transitif kepada satu objek. Nah, ini atau yang butuh hanya pada satu objek. Al muta'addiyu ila maf'ulin wahidin nau'ani. Oh, ternyata ada dua macam katanya. Untuk yang muta'addi kepada satu objek saja terbagi kepada dua jenis. Pertama, katanya catatannya muta'addin binafsihi. Dia transitif dengan cukup dirinya sendiri. Yang kedua, muta'addin bigoirihi. Dia menjadi transitif dengan bantuan, gitu ya. Itu ada yang transitif dengan kalimahnya atau dengan verbanya itu sendiri, dengan kata kerjanya sendiri udah jadi transitif. Ada juga harus dibantu katanya ya. Tidak bisa transitif sendirian gitu. Apa maksudnya? Kita lihat ke contoh atau baca dulu di sini deskripsinya. Fal muta'addiyu binafsihi, sedangkan yang transitif secara otomatis atau dengan dirinya sendiri gitu ya. Mayasilu ilal maf'uli bihi mubasyaratan, yang sampai kepada maf'ul bihi secara langsung, ai bigoiri wasitotin, atau tanpa butuh pelantara ya. Bigoiri wasitotin, tanpa perantara, atau bigoiri wasitoti harfil jari, ini bacanya di mode pilih aja ya, lebih enak. Bigoiri wasitoti harfil jari, di tanpa pelantara huruf jar, itu maksudnya. Contohnya, jadi muta'adin binafsi itu kata kerja itu langsung objek ke depannya. Tetapi kalau muta'adin bigoirihi, dia itu akan mempunyai objek tetapi dibantu dengan huruf jar gitu. Ya, ini yang muta'addi kepada satu maf'ul. Jadi ada dua katanya ya. Nah, contohnya apa nih yang langsung? Yang objeknya langsung tanpa huruf jar. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ini dalam surat Al-Baqarah, apa kira-kira artinya? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'unallaha ini mereka memperolok-olok Allah dan juga orang-orang yang beriman. Di sini ada huruf jar enggak? Kan enggak ada ya? Tidak ada. Maka yukhadi'una di sini adalah fi'il muta'addi yang kata kerjanya langsung punya objek secara otomatis mubasyarah. Secara langsung itu kata Allah-nya ini. Jadi tanpa perantara huruf jar. Jadi ini yang langsung. Sedangkan yang kedua, wal muta'addiyu bi ghairihi, dan muta'addi bi ghairihi dengan yang lainnya. Wal muta'addi, maaf, jangan dibaca yu ya karena bukan sifat. Wal muta'addi bi ghairihi, dan muta'addi dengan yang lainnya. Mayasilu ilal maf'uli bihi, yang sampai kepada maf'ul bih biwasitati harfil jari. Ini mah harus dengan perantara huruf jar. Contoh kata-kata berikut. Zahaballahu binurihi. Apa artinya? Zahaballahu binurihim. Apa kira-kira maknanya? Apa arti zahaba? Pergi. Ya, pergi ya asal katanya. Ketika ditambah ba, ini akan berubah, tidak jadi pergi. Apa artinya zahaballahu binurihim? Ini bukan pergi lagi, sudah berubah karena ada ba di sini. Menghilangkan. Jadi mempergikan alias menghilang. Itu maksudnya, mempergikan, menghilangkan. Allah telah menghilangkan cahaya mereka.
mereka. Bi nurihim, walaupun di sini ada huruf jar nih, ba ya. Ba di sini dia itu hakikatnya huruf jar dengan nurihimnya adalah objek dengan bantuan huruf jar itu. Karena secara maknanya Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi yang jadi objek itu cahaya mereka. Ketika diterjemahkan pun emang objeknya cahaya mereka. Hanya secara status binurihim ini ada huruf jar yang dia jadi objek tidak langsung dari zahaba gitu. Kemudian contoh yang lainnya ini Allahu yastahzi'u bihim. Apa artinya? Sama ini juga istahza'a yastahzi'u memperolok Allah Allah mengolok mereka. mereka. Nah, ini yastahzi'u kata kerja, tapi tidak boleh langsung. Ini harus dibantu dulu dengan huruf jar. Bi. Istahza'a yastahzi'u bi. Nah, ini jenis objek yang kedua yaitu objek yang dibantu dengan huruf jar. Ini juga objek, ini juga maf'ul bih. Hanya maf'ul bih bi inayati harfil jari atau biwasitati harfil jari untuk yang ini ya. Contoh yang lainnya amantu billahi. Apa artinya? Saya beriman kepada Allah. Nah, saya beriman kepada Allah. Nah, ini amantu ini juga kata kerja kan. Saya iman, tapi nggak menggunakan tambahan atau wasitoh pelantara huruf jarbi. Amantu billahi ya, itu harus jar, tetap huruf Allahnya di kasroh. Amantu billahi. Terus ini yang biasa kita ucapkan nih, wa tawakkaltu 'alallahi. Apa artinya? Saya bertawakal kepada Allah. Dan saya bertawakal kepada Allah atau dan saya mewakilkan diri kepada Allah. Nah, ini ala ini kan wasitohnya atau pelantara sebagai apa namanya maf'ul yang kedepannya. Jadi ala dan Allahi ini adalah sudah dalam status objek maf'ul dari kata tawakal tuh. Hanya bedanya alallahi ini dia ada perantara itu dengan huruf ala gitu ya. Nah, ini materi yang terakhir adalah al mutaaddi ila maf'ulaini. Nah, ini harus sedikit diperhatikan nih. Ternyata ada juga kata mutaaddi yang butuh kepada dua maf'ul. Ini contohnya. Al mutaaddi ila maf'ulaini kismani. Mutaaddi kepada dua maf'ul ada dua bagian juga sama katanya. Kalau tadi itu yang pada satu objek ada dua bagian. Pertama dengan mutaaddi sendiri dan juga mutaaddi dengan huruf jar. Kalau ini mutaaddi kepada dua objek adalah mutaaddi yang pertama nih mayata'adda ila maf'ulaini asluhumal mubtada'u wal khabaru. Yang kata transitifnya itu butuh kepada dua objek, asal kedua objek itu mubtada dan khobar berupa subjek dan predikat katanya asal gitu. Kalau yang kedua ini maya ta'adda ila maf'ulaini laisa asluhuma al mubtada'a wal khabaro adalah kata transitif yang butuh kepada dua objek tetapi dua objek itu bukanlah aslinya subjek dan predikat gitu. Berbeda, kata yang berbeda. Untuk memahaminya lihat ke contoh malah lebih mudah. Lihat. Fal awalu. Nah, ini untuk yang butuh objek dari kata subjek dan predikat, kata-kata yang berikut ini katanya wajada mendapatkan zona zona itu mengira ya. Hasiba juga mengira. Ja'ala menjadikan atau mulai. Kemudian za'ama berkeyakinan. Hola itu kalau tidak salah semacam zona juga ya, yaitu mengira, berpikir, menganggap. Hola. Ro'a berpandangan atau memandang, melihat. Alima mengetahui. Soyyaro merubah.
Ittakhoda mulai atau menjadikan. Taroka meninggalkan. Nah, ini kata-kata yang ini dari wajada sampai taroka itu butuh dua maf'ul, yang maf'ulnya itu harus dari subjek dan predikat tentunya kalau untuk kata-kata ini katanya ya. Contohnya di sini. Dari zona nih. Setelah wajada kan zona. Takulu, engkau mengatakan kata-kata seperti ini maksudnya nih. Zonantu aliyan mujtahidan. Saya mengira bahwa Ali itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, lihat. Kata pertama objeknya alian, kata kedua objeknya mujtahidan. Asalnya ini dari aliyun mujtahidun. Nah, ini kan. Al aslu aliyun mujtahidun. Ali adalah orang yang bersungguh-sungguh. Jadi untuk kata-kata tadi yang di atas harus objek kedua-dua objeknya berasal dari subjek dan predikat gitu. Seperti kata ini. Atau contoh yang keduanya, wa ma'azunnu sa'ata qaimatan. Dan saya tidak mengira bahwa waktunya akan datang. Al aslu asalnya ini kan objeknya ini as-sa'ata objek pertama, qaimatan objek kedua. Pokoknya kalau dari zona si objeknya itu pasti terdiri dari subjek, predikat, mubtada dan khobar. Yaitu asalnya ini as-sa'atu qaimatun. Nah, ini as-sa'atu subjek atau mubtada, qaimatun predikat atau khobar. Nah, khusus untuk kata-kata tadi aja pokoknya yang subjek predikat itu. Wajada, zona, hasiba, ja'ala, za'ama, khola, ro'a, alima, soyyaro, ittahoda, taroka. Nah, kalau yang kedua, contohnya ini yang tidak dari subjek predikat, ini kata acak saja kalau maf'ulnya. Contohnya a, toko, artinya memberikan. Sa'ala bertanya, kasa mengenakan atau memakaikan. Manaha, manaha itu artinya menganugerahkan. Albasa mengenakan pakaian ya. Allama memberitahukan atau mengajarkan. Hada memberi petunjuk. Mana'a, mana'a itu menghalangi ya. Ata datang. At'ama memberi makan. Di sini contoh-contohnya dari hada ihdina siratal mustaqim. Lihat ihdina itu kata kerja yang punya objek dua. As-sirata dan al-mustaqima tidaklah berupa subjek dan predikat itu ya maksudnya. Tidaklah berupa mubtada khobar. Ini bukan as-siratu al-mustaqimun. Ihdina, berilah kami petunjuk. As-sirata jalan, al-mustaqima yang lurus. Nah, ini kan maf'ul 1 dan maf'ul 2-nya tidaklah subjek dan predikat. Nah, ini pola yang kedua itu bahwa mempunyai dua maf'ul terkadang pertama dari subjek predikat, terkadang bukan dari subjek dan predikat. Kalau kata-kata yang berikut ini. Dan contohnya ini wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, ini dan Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama keseluruhannya. Nah, objek pertama Adam, objek kedua asma'a. Adam dan al-asma ini tidak ada kaitan apa-apa, bukan subjek dan predikat. Nah, gitu ya. Berbeda dengan tadi as-sa'atu qaimatun itu memang subjek predikat. Aliyun mujtahidun itu subjek dan predikat. Oke, alhamdulillah. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dulu mungkin dari materi barusan. Kalau sudah paham, cukup pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita review sedikit di sini. Sekali lagi kita review bahwa objek itu adalah bahasa Indonesianya kata kerja transitif. Nah, untuk kata kerja transitif itu pertama ada yang punya objek satu, yaitu objek satu bisa dia mutaaddi atau transitif karena dirinya sendiri, bisa dia transitif karena huruf jar pembantu. Atau dia juga objek itu punya dua objek pada kata kerja tertentu. Untuk mutaaddi yang kata kerjanya dua, maka harus diperhatikan beberapa kata ini yang
objeknya ada 2 dari subjek dan predikat adalah kata-kata yang seperti ini. Wajada, zonna, hasiba, ja'ala, za'ama, khola, ro'a, alima, soyaro, ittakhoza, taroka. Sedangkan kalau objeknya bukan dari subjek dan predikat dan kalimatnya tidak ada keterkaitan satu sama lain, biasanya kata-katanya yang ini. Atau sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama, hada, mana'a, ata, dan baik, itu mungkin ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan insya Allah kita akan sambung kepada maf'ul yang ada 3 dari fi'il muta'adinya. Itu pada pertemuan selanjutnya. Tayyib, syukran liihtimamikum fi hadhil fursah al-lail. Wa insyaallah sanaltaqi wa sanastamirru um, liqa'ana fi dirasah at-taliyah insyaallah fil usbu'il qadim. Idzan hayabina an nakhtatima bid-du'a hadhil muhalaqah rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Na'am.